Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224111200 dari kelas Manajemen 22C, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi memahami pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Jelajahi pentingnya pemahaman mengenai insentif dan kompensasi pelengkap serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan. Sebelum lanjut ke tujuan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari insentif. Insentif adalah sesuatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan, suatu motif, dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. Pada dasarnya, pemberiannya dapat dihubungkan dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan dan telah disetujui bersama. Pengaturan insentif harus dibuat dengan cermat, tepat, dan transparan. Jumlah yang diberikan kepada seseorang harus dihubungkan dengan jumlah atau apa yang telah dicapai selama periode tertentu, sesuai dengan rumus pembagian yang telah diketahui semua pihak secara nyata. Rumus pembagiannya ditetapkan secara adil, sehingga mendorong meningkatkan lebih banyak keluaran atau output kerja dan meningkatkan keinginan kuat atau mencapai tambahan penghasilan, serta dapat menguntungkan semua pihak. Tujuan memberikan insentif dan kompensasi pelengkap. Ada 3 tujuan, yaitu motivasi lebih tinggi, menarik dan mempertahankan bakat terbaik, dan meningkatkan kepuasan kerja. Motivasi lebih tinggi maksudnya adalah meningkatkan semangat dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, menarik dan mempertahankan bakat terbaik, yaitu menjadi daya tarik bagi calon karyawan dan mempertahankan bakat berharga dalam perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja, yaitu memberikan imbalan yang adil dan memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga meningkatkan kepuasan kerja. Lalu, pentingnya memahami insentif dan kompensasi pelengkap. Kejelasan dan transparansi. Menghindari kebingungan dan ketidakpuasan karyawan karena mereka sepenuhnya memahami insentif dan kompensasi pelengkap yang mereka terima. Peningkatan retensi karyawan. Menciptakan ikatan yang kuat antara karyawan dan perusahaan, mengurangi turnover dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Penghargaan dan pengakuan, yaitu membuat karyawan merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka, meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Lalu ada jenis-jenis insentif dan kompensasi pelengkap. Yang pertama ada versi moneter. Versi moneter itu termasuk gaji, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Lalu ada insentif non-moneter, yaitu rekreasi bersama, penghargaan khusus, sertifikat penghargaan, dan kesempatan pengembangan pribadi. Lalu ada jenis yang terakhir, kompensasi dengan karakteristik khusus. Kompensasi ini meliputi stock options, saham perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Implementasi insentif dan kompensasi pelengkap dalam perusahaan. Yang pertama, penyesuaian dengan kebutuhan perusahaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dan merancang program insentif dan kompensasi yang sesuai. Lalu, keterlibatan karyawan.
melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan memberikan umpan balik untuk memastikan keadilan dan kepuasan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi rutin. Mengukur efektivitas program insentif dan kompensasi secara teratur dan membuat perubahan yang diperlukan. Lalu ada pengaruh insentif dan kompensasi pelengkap terhadap kinerja karyawan. Motivasi tinggi untuk prestasi. Insentif dan kompensasi pelengkap yang tepat mendorong karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Keberhasilan pribadi dan profesional memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meraih keberhasilan pribadi dan meningkatkan kompetensi mereka. Lalu yang terakhir, inovasi dan kreativitas. Memberikan penghargaan untuk ide-ide inovatif dan mendorong kreativitas pada tempat kerja. Strategi efektif dalam pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan tujuan organisasi. Adil dan transparan, fleksibel dan dinamis. Yang pertama keterkaitan dengan tujuan organisasi. Insentif dan kompensasi pelengkap harus terkait langsung dengan tujuan dan strategi perusahaan. Adil dan transparan yaitu menghindari diskriminasi dan memastikan proses penilaian dan pemberian yang adil dan transparan. Yang terakhir, fleksibel dan dinamis. Menyesuaikan insentif dan kompensasi pelengkap dengan perubahan kebutuhan bisnis dan individu karyawan. Sebelum memasuki kesimpulan, saya akan memberikan indikator pemberian dalam pemberian insentif dan kompensasi. Untuk menetapkan standarnya, biasanya perusahaan mengacu pada indikator-indikator dasar. Secara umum, indikator pemberiannya adalah yang pertama ada kinerja karyawan, pegawai yang dapat menunjukkan hasil melebihi target, pegawai yang mampu merealisasikan ide untuk pengembangan perusahaan. Lalu, waktu kerja efektif. Waktu kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dan senioritas karyawan. Masa kerja seseorang karyawan di sebuah perusahaan menunjukkan loyalitas hingga berpengaruh terhadap besaran yang akan diterima. Selanjutnya, kebutuhan pegawai, yaitu terkadang karyawan bisa saja sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga sedang membutuhkan bantuan. Bantuan perusahaan dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja lagi secara optimal. Lalu, keadilan dan kelayakan. Perusahaan juga sering memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan jasa yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi jabatan karyawan. Tingkat jabatan seorang karyawan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah yang diberikan. Lalu di sini kita bisa mengambil kesimpulan dan rekomendasi dari materi-materi yang sudah saya jelaskan. Ada pemahaman mendalam. Pemahaman yang mendalam tentang insentif dan kompensasi pelengkap dapat membantu perusahaan menciptakan program yang efektif dan memaksimalkan kinerja karyawan. Lalu perencanaan yang teliti. Perencanaan yang matang dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan menjadi kunci keberhasilan program insentif dan kompensasi pelengkap. Dan yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Terus berinovasi dalam strategi pemberian dan kompensasi pelengkap untuk menjaga daya tarik perusahaan dan keterlibatan karyawan. Kesimpulannya, pemberian insentif dan kompensasi pelengkap merupakan bagian penting dari strategi manajemen sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, hal ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan karyawan yang termotivasi, produktif, dan berkomitmen.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.